Penontonnya sepi nih. Masa sih? Sendirian doang, Tong? Iya. Pada kemana? Masih pada kerja kayaknya. Pada bosen lembur terus ya? Mungkin ya. Ya udah kita sapa Aumania dulu. Selamat malam Aumania, jumpa lagi di Midnight Live. Hari ini 21 Juli bertepatan dengan Hari Peluk Anak Sedunia. Aumania sudah peluk anak belum hari ini? Bisa anak, bisa ponakan. Peluknya harus penuh kasih sayang. Soalnya lagi banyak kasus, anaknya belum dipeluk, udah dijual. Waduh. Tapi ingat, jangan meluk pasangan orang. Kalau penonton, boro-boro peluk anak, peluk pasangan aja kagak. Penontonnya cuma satu lagi. Pulang ke rumah udah subuh, tidur di teras, mentok-mentok peluk labubu. Labubu KW lagi. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Keren, penonton nambah satu lagi. Jadi berdua. Tumben ini sepi ya. Iya, Senin kali ya. Mungkin hari Senin ya, sibuk. Ya udah kita baca berita aja. Berita yang pertama, malam ini kita mau bahas soal bayi yang statusnya ibarat chat link berita di grup bawa bapak. Belum sempat dibuka udah di-forward duluan. Waduh. Lahirnya di sini, besarnya di sana. Bukan karena diadopsi tapi jadi barang transaksi. Bayi-bayi baru lahir yang harusnya disayang, dipeluk, justru dijadikan barang dagangan. Ini kisah nyata, bukan skenario drama. Polda Jabar belakangan berhasil mengungkap ada sindikat jualan bayi internasional. Kerjanya rapi, sistematis, terorganisir. Jadi bayi-bayi dipesan sejak dalam kandungan. Udah kayak orang inden motor. Belum ada di showroom tapi nomor rangka udah di booking. Pas lahir langsung dibawa ke rumah transit. Modelnya kayak rumah kontrakan, tapi isinya bayi-bayi yang nunggu dikirim ke luar negeri. Dari praktek ini Polda menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Perannya macam-macam. Ada sales yang nyari bayi, ada admin yang ngurus dokumen, ada customer service yang mengonfirmasi ke pembeli. Lengkap, udah kayak online shop beneran. Bukan skincare yang ada di keranjang kuningnya kakak, tapi anak orang didagangin. Hingga kini 14 orang sudah ditangkap, 2 masih buron. Tanggal 18 Juli kemarin salah satu tersangka LS alias Popo berusia 69 tahun akhirnya berhasil ditangkap Polda Jabar. 69 tahun usia yang biasanya nyuapin cucu sambil dijemur pagi-pagi, sambil mandiin burung. Bejo. Malah tega jual bayi ke luar negeri. Awalnya kasus ini terbongkar gara-gara grup Facebook. Nama grupnya Adopsi Harapan Amanah. Jadi ceritanya begini ceritanya. Ada bapak-bapak inisial DH lagi kepepet butuh uang. Lalu dia ngiklanin anaknya yang masih dalam kandungan di grup adopsi. Kelakuan bapak-bapak Facebook aja-aja ada. Ada-ada aja. Udah kayak jual rumah subsidi. Statusnya bukan ready stock, tapi ready lahir bulan depan. Nah di grup itu kemudian ada yang ngechat namanya AF. Ngakunya belum punya anak, pengen adopsi secara amanah. Padahal aslinya mau dijual lagi. Ya ini kan udah kayak mau beli mobil bekas di marketplace, pas nego bilangnya mau dipakai pribadi. 2 hari kemudian mobilnya dijual lagi. Nongol lagi iklannya. Harga naik. Maklar terlalu. Di grup itu mereka deal bayinya di harga 10 juta. Pas lahir langsung diambil dan dijual lagi harga 11 juta ke klien lain. Ini peluang bisnis yang cepat putar duitnya. Gak sampai 3 hari udah untung 1 juta. Penonton udah berhari-hari ketawa sampai rahang pegel, dapetnya cuma kesel. Ngetawain isi dompet. Nah masalahnya saat transaksi DH merasa dicurangin. Sisa pembayaran gak dibayar. AF gak respon setelah ambil bayi. Ini kan udah kayak temen ngutang cepet baru bayar gocap besoknya ngilang. Di WA gak di-read, di telepon dialihkan, disamperin orangnya pindah ke Antartika. Ternyata koruptor dia ke Antartika. Akhirnya DH marah, lapor polisi. Bayangin, abis jual anak sendiri terus ngamuk karena bayarannya nggak dilunasi.
Tapi lapor polisi alasannya anaknya diculik. Dasar tua-tua kelabing. Dan dari sini polisi bongkar semuanya. Dan ternyata praktek jual beli 25 bayi ini sudah ada sejak 2023. Harganya 10 sampai 16 juta per anak. Miris, lebih murah daripada harga motor metik baru ya. Pengasuh bayi digaji 2,5 juta. Bayinya dikasih jatah 1 juta buat susu. Sisanya buat bos. Dan kebanyakan bayi juga sudah berganti kewarganegaraan. Mereka dibuatkan paspor baru, identitas baru, lalu dikirim dari Jabar ke Pontianak, dari Pontianak ke Singapura. Bukan diajak traveling, tapi buat trafficking. Menteri PPPA Arifah Fauzi ikut turun tangan. Kalau angkat tangan siap-siap dijemput hari panca. Nyerah soalnya. Habis lihat kuntilanak merah. Arifah Fauzi bilang ini kejahatan berat. Dan terkait bayi yang berhasil diamankan, kini 6 bayi dirawat di panti di Bandung. Syukurlah semoga benar-benar aman ya. Kasus jual beli bayi ini bukan pertama kali terjadi. Pada September 2024 lalu, Polres Metro Depok membongkar praktek jual beli bayi di Depok, Jawa Barat. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi berhasil mengamankan sebanyak 8 orang tersangka. Dan kasus jual beli bayi ini menjadi salah satu bukti bahwa praktek TPPO masih jadi momok. Kalau Mimi cucu. Mimi cucu. Bisa aja saya. Kalau kita lihat data Barreskrim Polri sampai Juli 2025 sudah ada 404 kasus TPPO di Indonesia. 71% korbannya perempuan dan paling banyak mahasiswa ada 95 orang. Disusul pekerja rumah tangga dan karyawan swasta. Bukan cuma jualan bayi, modus TPPO sangat beragam. Sebelumnya pada Juni lalu ada juga scam lowongan kerja. 98 orang WNI berhasil digagalkan berangkat ke luar negeri untuk dijadikan pekerja ilegal. Ada dijanjikan jadi ART di Timur Tengah, sampai jadi operator judi online dan pekerja scam online di Myanmar dan Kamboja. Pertanyaannya, kenapa Indonesia jadi sasaran TPPO? Ya soalnya orang-orang kita itu kayak habis putus cinta. Lagi rapuh, lagi kepepet. Dijanjikan apa aja mau. Kerjaan di luar negeri mau. Jual bayi mau. Apa aja dilakuin yang penting bisa beli beras. Giliran beli beras, berasnya oplosan. Apes. Lucunya di kampung-kampung penyuplai pekerja migran, banyak yang menganggap jadi korban TPPO itu nasib sial, bukan kejahatan. Ya ibarat di ghosting gebetan cuma bilang udah takdir. Padahal kan udah jelas dikadalin, masih aja bucin. Berantas TPPO nggak cukup pakai rapat, perlu gerak cepat. Kalau gerak jalan nanti pas 17-an. Kan ada lombanya tuh ya. Ya udah kita gitu-gitu terus aja ya. Ingat, perdagangan orang itu bukan cuma jual beli badan. Kalau negara cuma nonton tanpa tindakan, nantinya yang jadi dagangan bukan cuma bayi dan perempuan, tapi menjual masa depan. Dan rakyat cuma dapat kesengsaraan. Kita lanjut ya. Kita ke berita berikutnya. Dari soal perdagangan bayi, kita geser bahas transportasi laut yang jadi jalur maut. Indonesia katanya negara maritim, lautnya luas, pulaunya banyak. Tapi giliran ngomongin keselamatan laut, udah kayak kucing takut air, bingung sendiri, panik. Di negara kepulauan, kapal tentu jadi moda transportasi andalan. Tapi resikonya udah kayak ikut fear factor. Antara beruntung sampai tujuan atau apes masuk daftar korban. 20 Juli 2025 KM Barcelona 5 yang jalan dari Talaut ke Manado terbakar di perairan Pulau Talise, Likupang Barat, Sulawesi Utara. Kementerian Perhubungan lewat Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyud bilang api ngamuk mulai dari pukul 14 sampai pukul 15 WITA. Dugaan awal sumber api dari kamar nomor 33 di dek atas. Kok bisa kamar ini mengeluarkan api? Apakah ada Raja Api Ozai atau putra mahkota Zuko? The Legend of Aang. Yang jelas dalam kejadian ini ada 3 korban jiwa. Termasuk seorang ibu hamil yang meninggal dunia dan jenazahnya dievakuasi ke daratan. Sementara penumpang lain panik, banyak yang lompat ke laut buat menyelamatkan diri. Tidak lama KN Bima Sena turun bersama personel SAR, kapal nelayan ikut turun tangan, warga gotong royong evakuasi, sementara pemangku kebijakan gotong royong nyari klarifikasi. Seperti biasa.
Di Pelabuhan Manado, ratusan warga numpuk di dermaga, nunggu kabar keluarga mereka yang jadi penumpang KM Barcelona 5. Kata salah satu warga, anak saya kemarin berangkat dari Talaut, dia naik KM Barcelona 5. Wajar cemas. Kabar anak sudah makan atau belum aja pasti bikin kepikiran kan? Apalagi nunggu kabar anak dari kecelakaan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bilang semua penumpang sudah dievakuasi. Total penumpang ada 280 orang dan ada 3 korban yang meninggal dunia. Gubernur bilang korban meninggal bukan karena terbakar, tapi karena sakit dalam proses evakuasi ke rumah sakit. Come on, ini bukan masalah siapa yang meninggal. Kalau kapal nggak kebakar, pasien juga bisa selamat. Pemerintah daerah langsung bikin 3 posko di Pulau Gangga, Likupang, sama Pelabuhan Manado. Ambulans, tim medis, rumah sakit, rujukan langsung disiapkan. Kalau cepat tuh bucin ngecat gebetan ya. Tapi sayangnya urusan pencegahan kok nggak pernah segercep ini. Kalau aja pencegahan juga dilakukan, mungkin penumpang nggak perlu jadi korban dulu baru dapat perhatian. Sampai kapan nunggu kapalnya ngebul dulu baru pada gerak. Kalau nggak ada tragedi ya nggak ada tindakan. Sama kayak nunggu turun mesin, baru beli oli mesinnya jebol. Olinya nggak kepake. KSOP Manado langsung koordinasi sama KSOP Bitung, Basarnas, Bakamla, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan PT Samudra Pelayaran Indonesia, pemilik kapalnya. Kapal penyelamat dikerahkan. KN Bima Sena, KN 331 dari PLP Bitung, KN Gajah Laut dari Bakamla, KM Barcelona 3, KM Venetian, dan KM Cantika 9F. Terbakarnya KM Barcelona 5 terjadi saat publik masih dibayangi tragedi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali 2 Juli 2025. Kapal itu berangkat dari Ketapang, Banyuwangi ke Gilimanuk, Bali. KNKT menemukan fakta air masuk ke kamar mesin lewat pintu bocor. Disaksikan langsung oleh juru mudi, kelasi jaga, dan juru minyak jaga. Ini pertanyaan besarnya, kok bisa kapal sampai bocor? Apa karena pernah nabrak? Apa nggak dirawat? Lah kita yang di rumah aja, kalau plafon rembes udah panik siapin ember. Kalau dibiarin bocor, kamar, WC, dapur bisa jadi kolam ikan tuh. Ujung-ujungnya kita bobok di pos kamling. Pos kamlingnya juga bocor. Ngungsi ke rumah Pak RT. Rumah Pak RT udah tenggelam. Pak RT-nya ngungsi ke rumah saya. Selain bocor ada juga dugaan kelebihan muatan. Inilah masalahnya. Kalau pelayaran cuma mikirin keuntungan, bukan jalur keselamatan. Semakin penuh, semakin cuan, tapi kapalnya nggak kuat. Ya nggak heran kalau akhirnya ambles. Jadi dari total penumpang dalam manifest tercatat ada 53 penumpang dan 12 kru. Total 65 orang. Catat ya, itu data manifest. Tapi seperti biasa manifest kapal di Indonesia itu ajaib. Ada penumpang yang naik tapi nggak kesebut di daftar resmi. Ini naik kapal mirip bawa bapak yang nyuruh anaknya sembunyi di kolong jok mobil pas mau masuk Ancol. Beli tiket 3, yang ngumpet 4. Contohnya Yatini, warga Banyuwangi yang kehilangan suaminya, Fauze bin Awang, dan juga Putri Permatasari, calon menantu Rani Komalasari yang tidak ada di daftar penumpang. Namanya tidak ada di manifest, padahal mobil travel yang ditumpangin terdaftar sebagai muatan kapal. Mobilnya kehitung, orangnya kelewat. Sampai 18 Juli 2025, data resmi menyebut dari 65 orang, baru 49 korban yang ditemukan. 30 selamat, 19 meninggal, 16 masih hilang. Beberapa jenazah masih dalam proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Keluarga korban sampai sekarang masih menunggu, bukan cuma nunggu kabar, tapi nunggu ketegasan. Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa dari IKAL Strategic Center bilang, ini semua cermin telanjang dari rapuhnya prosedur keselamatan nasional. Kombinasi berbahaya antara kelonggaran pengawasan, tuntutan pragmatisme ekonomi, sama lemahnya kontrol petugas di lapangan. Bukan cuma kecelakaan teknis, ini kecolongan etis dan kelembagaan. Setio Nugroho dari ITS juga bilang 90% kecelakaan karena kelalaian manusia. Perhitungan muatan asal-asalan, mesin diabaikan, navigasi banyak kecerobohan. Cuaca memang faktor tapi bukan satu-satunya. Kalau sistemnya bobrok, mau langit cerah juga tetap celaka. Sementara itu data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbeda. Dalam data menyebut faktor teknis jadi penyebab terbesar kecelakaan kapal di 2024. Ada 60 kejadian faktor teknis, 59 kejadian faktor alam, dan 9 kejadian faktor manusia.
Totalnya 128 kecelakaan kapal di 2024. Waduh. Naik hampir 38% dari 93 insiden di 2023. Puncaknya di bulan Agustus, September, dan Desember. Lah, kecelakaan kapal tiap bulan ada. Kalah musim buah. Musim mangga aja cuma 2 kali setahun kan? Iya. Laut yang harusnya jadi penghubung antar pulau malah jadi taruhan nyawa. Bukannya memperbaiki sistem, seringnya masih bikin posko sama kasih jawaban basi. Dan tiap kali kapal celaka jawabannya selalu sama. Akan kami evaluasi. Akan kami perbaiki. Oke, cukup ya teman-teman wartawan. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Come on, berapa kali mau dievaluasi? Ini urusan nyawa, bukan ujian tryout yang bisa remedi berkali-kali. Remet. Kalau nggak ada reformasi sistem keselamatan, jangan heran kalau laut jadi kuburan, bukan jalur penyeberangan. Setiap kapal berangkat, rakyat dipaksa bertaruh nasib, bukan karena berani, tapi karena nggak punya opsi. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya berita menarik lainnya, usai jeda. Selain berita menarik, juga berita yang mendorong. Mendorong untuk dinikmati. Dan juga dilihatlah. Itulah pokoknya ya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali di Midnight Live. Mania mana suaranya? Biarlah aku rela melepasmu. Ini bukan tempat karaoke. Kebiasaan sih. Iya. Ini tandanya lagi bahagia. Kita Kenapa? nyanyi hiburan buat malam ini. Kenapa bahagia? Timnas U23 lolos ke semifinal Piala AFF. Ini terus saya pegang mic nggak usah ya? Ya udah deh. Udah cukup. Ada beritanya nih. Ada beritanya Ada ya? dong. Kita bacain aja. Oke siap. Gini Oke. terus nih. Dimatiin dulu. Oke. Oke, udah mati. Oke, Timnas Indonesia U23 bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia U23 pada laga Grup A Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Meski tampil dominan sejak menit awal, skuad Garuda Muda kesulitan menciptakan peluang bersih untuk menembus pertahanan rapat Malaysia. Ya, beberapa peluang sempat tercipta, di antaranya lewat tembakan jarak jauh Raihan Hanan dan percobaan Doni Tripamungkas di dalam kotak penalti. Namun belum ada yang berbuah gol. Wah. Malaysia sendiri sempat mengancam lewat tendangan bebas Alif Izwan, namun hanya membentur pagar betis pemain Indonesia. Hingga turun minum skor kacamata ya. 0-0. 0-0. Istilah bola banget tuh. Nih, kacamata. Skor kacamata menutup paruh pertama. Iya, aduh. Anak sport ya Anda? Dulu. Sama dong. Oh, iya. Meski kedua tim saling menekan sejak awal babak kedua, sejumlah peluang emas dari Jens Reven, Robbie Darwis, dan Aiman Nabil gagal dikonversi menjadi gol berkat penampilan solid kedua kiper, Cahaya Supriyadi dan Zulhilmi Syarani. Indonesia mencoba mencetak gol lewat beberapa pemain, namun hingga peluit akhir tidak ada gol tercipta. Hasil imbang ini memastikan Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan 7 poin. Sementara Malaysia harus tersingkir karena hanya mengumpulkan 4 poin dan finish di posisi ketiga. Selamat sekali lagi untuk Timnas Indonesia U23. Keren mainnya. Keren, semoga bisa lolos ke final. Dan juara Dan dong. juara, itu dia harapan kita ya. Setuju penonton? Yakin setuju? Iya. Paham banget anak sport. Anak sport ya? Dulu. Anda juga kan? Dulu. Sama aja dari tadi. Iya. Muter-muter terus. Ngulang-ngulang Oke. terus. Berita selanjutnya ada apa, Tom? Ada operasi patuh yang digelar polisi lalu lintas di Lumajang, Jawa Timur, bikin sejumlah pengendara jadi kreatif. Saking takutnya kena tilang, mereka sampai menyembunyikan motornya di semak-semak. Ya mungkin berharap motornya bisa kamuflase jadi tanaman ya. Kita lihat nih, nah beginilah kelakuan para pengendara yang panik saat melihat polisi.
Daripada ditilang karena nggak bawa STNK atau lupa pakai helm, mereka memilih jalur ninja, menyelinap dan menyimpan motornya di balik semak belukar. Dari sekitar 60 motor yang kena razia, kebanyakan ditilang karena gaya nyetirnya ala freestyle, alias nggak pakai helm. Motor dimodif nggak sesuai standar, bahkan motor udah batuk-batuk tapi tetap dipaksa jalan. Gimana tuh motor batuk-batuk? Orang itu yang batuknya. Orangnya yang batuk bukan motornya. Oke, lanjut. Karena udah jelas-jelas melanggar, akhirnya motor-motor ini digiring rame-rame ke kantor polisi. Jadi buat kalian yang masih sayang sama motor dan pengen tetap gaya di jalan, ingat, lebih baik pakai helm dan lengkapi surat-surat daripada jadi viral karena sembunyiin motor di semak-semak. Karena di semak bukan tempat parkir, itu habitat jangkrik, bukan parkiran motor metik. Iya, bisa aja yang bikin naskah. Siapa sih bikin naskah? Bone, sahabat kita. Oke, seorang pesepeda di Kabupaten Bangkalan, Madura harus kehilangan nyawa setelah ditabrak mobil pick up saat melintasi jalur kendaraan bermotor di jembatan Suramadu. Sementara si pengemudi mobil mengaku mengantuk. Inilah detik-detik tragis ketika sang pesepeda terpental ke pembatas dan langsung jatuh ke badan jalan. Korban meninggal di tempat akibat luka parah di bagian kepala. Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono mengatakan bahwa korban tidak sempat mendapat pertolongan karena luka yang sangat serius. Sementara itu pengemudi mobil pick up ya seperti cerita klasik kecelakaan, panik, takut dan kabur tanpa pamit, tanpa permisi langsung meluncur ke arah Surabaya. Namun sepandai-pandainya sopir menghindar akhirnya tertangkap juga berkat rekaman CCTV dan kerja cepat pihak kepolisian. Tersangka berinisial AR warga Gubeng, Surabaya akhirnya diamankan di rumahnya. Setelah ditanya-tanya barulah dia mengaku kalau dirinya ngantuk. Kecelakaan ini kembali mengingatkan kita semua bahwa mengemudi sambil ngantuk itu bukan keahlian tapi kelalaian. Begitu Tong ya. Jadi bolehlah kita dari sini pulang malam ya, begadang. Tapi harus tetap fit. Kalau Bung Reza ada ini nggak tips-tips kalau nyetir supaya kalau ngantuk ngapain tuh? Melek. Oh iya juga sih. Saya kita beli ayam nih. Ya udahlah. Silakan jeda. Usai jeda masih ada informasi yang menarik dan penting lainnya. Tetaplah di Midnight. Wah! Aduh, kita mau ngapain sekarang? Seperti biasa di hari Senin ada apa tuh Bung? Hari Senin? Iya. Ada berita pastinya. Berita yang ringan-ringan dalam Monday Light News. Senin malam ini kita juga menyuguhkan berita-berita yang pasti mengundang perhatian penonton dan juga Aumania. Gimana penonton, masih semangat kan? Sekarang udah nambah berempat nih penontonnya. Tadi saya sendiri. Tadi saya monok sendiri. Ngaung. Kagak ada penontonnya. Saya dong sendiri. Saya juga. Iya. Tolong nanti pas diedit dikasih backsound suara penonton ya. Oh itu jadi pura-pura. Jangan dong. Sepi banget tadi. Iya sepi. Tadi udah saya. Halo ini ada gocapan langsung datang. Pantes. Ya udah. Kita langsung lihat ada berita apa aja hari ini ya di Monday Light News. Ini dia informasinya.
dan kartu polisi KW. Kini polisi masih menelusuri dari mana asal identitas palsu dan senjata replika itu. Punya airsoft gun tanpa izin itu ibarat PDKT sama gebetan tanpa restu. Ujung-ujungnya pasti ditangkap juga. Nah, buat para pecinta mania, kalau emang mau main soal... Nah, buat para pencinta mania, kalau emang mau main airsoft gun, jangan cuma gaya doang, tapi izin dilengkapi dulu. Biar nggak ditembak balik pakai pasal. Sejatinya pacaran menjadi momen romantis untuk saling mengenal, membangun hubungan, berbagi waktu bersama. Tapi bagi pasangan asal kota Probolinggo ini, quality time malah disulap menjadi quantity crime. Keduanya ditangkap polisi karena maling motor. Kejadian pencurian sepeda motor ini terekam kamera CCTV di sebuah kedai kopi di Jalan Dr. Saleh. Seorang wanita masuk lebih dulu, sok-sokan jadi pelanggan, padahal pesanan dia bukan kopi, tapi motor di parkiran. Sementara si pria nunggu di tribun, bukan tribun sepak bola ya, tapi tribun yang entah kenapa aman dari jangkauan CCTV. Mungkin mereka udah riset duluan. Kalau cinta sudah buta, motor orang pun jadi korban. Nah, 30 menit kemudian mereka jalan bareng ke parkiran. Motor milik karyawan kedai pun langsung didorong. Tenang, kayak nggak ada perasaan bersalah. Hanya dalam hitungan menit, pasangan kriminal ini kabur bawa motor dan harapan hidup pemiliknya. Tega. Kalau kata Rosa. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota. Polisi juga membandingkan wajah mereka dengan rekaman CCTV di Masjid Taqwa, tempat yang diduga menjadi lokasi aksi para pelaku sebelumnya. Jadi bukan cinta pertama ini, kemungkinan memang spesialis pencuri hati. Sepeda motor. Warga berharap polisi cepat mengungkap siapa pasangan pencuri ini. Karena kalau dibiarkan, bisa-bisa banyak motor jadi korban patah hati ditinggal pas lagi setia di parkiran. Peristiwa heroik terjadi di Desa Mayang, Jember, Jawa Timur. Seorang lansia harus luka parah lantaran berani melawan 3 orang yang hendak merampoknya. Tubuhnya sudah tua, tapi nyalinya justru sangat berani. Inilah Nenek Seniti yang harus menjalani perawatan usai dibacok oleh sekawanan perampok di rumahnya di Desa Mayang, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Peristiwa kelam pada Minggu dini hari kemarin terjadi ketika Nenek Seniti sedang berada di rumah bersama anaknya, Yama. Para pelaku masuk ke kamar Nenek Seniti di belakang rumah yang tidak pernah terkunci. Dengan menggunakan senjata tajam, ketiga pelaku sempat mengancam pemilik rumah. Namun Nenek Seniti tidak gentar dan langsung melakukan perlawanan. Naas karena kalah jumlah, korban akhirnya tidak berdaya setelah dianiaya dan diikat dengan menggunakan lakban. Sedangkan anaknya Tiama mengalami luka memar dan sayatan hingga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Gumukmas. Akibat perampokan tersebut, para pelaku kabur membawa emas puluhan juta rupiah, uang 2 juta, dan 2 unit sepeda motor. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Gumukmas. Polisi sudah melakukan olah TKP agar para pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Pondok pesantren yang menjadi tempat menuntut ilmu agama dan memperkuat iman justru dimanfaatkan pelaku tak beriman untuk mencuri sepeda motor. Lokasinya di Pondok Pesantren Al-Fatah, Kelurahan Bintaro, Demak, Jawa Tengah. Kejadian pencurian ini justru baru ketahuan oleh para santri beberapa hari kemudian.
Mereka mengira motor korban justru dipakai santri lain untuk beraktivitas. Ketika lama tidak kembali, para santri dan pengurus pesantren justru kaget. Dari hasil pengecekan CCTV, ada pelaku yang masuk ke dalam rumah dan dengan santainya mengambil kunci motor di atas dispenser. Memang benar juga ya kata Bang Napi, kejahatan bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi ini niatnya memang udah ada, kesempatannya datang pula, pas dah. Pengasuh pondok pesantren, Ustadz Abdullah Arif Khalil, mengaku kaget. Karena selama ini mereka yakin motor pasti dipakai santri. Kapolsek Demak Kota, Ibnu Rudi Triprayogo bilang, pelakunya kemungkinan besar orang yang kenal betul dengan pondok. Polisi masih memburu pelaku, sekaligus mengimbau agar semua lingkungan pondok pesantren lebih waspada. Karena bukan cuma iman yang harus dijaga, tapi juga motor di parkiran. Nama Magelang sebagai kota getuk wangi karena terkenal dengan Candi Borobudur dan keindahan alamnya yang dikelilingi 5 gunung. Tapi kini tercoreng karena ulah remaja yang melakukan aksi balap liar pada malam minggu kemarin di Jalan Magelang, Yogyakarta. Beruntung, polisi yang lebih cepat datang daripada mantan ngajak balikan. Langsung melakukan razia. Akibatnya, para remaja tersebut kaget dan lari kocar-kacir. Ada yang sendalnya ketinggalan, helmnya lupa diambil, sampai motornya nggak dibawa karena udah diamanin petugas. Akibat razia ini, 112 motor langsung diamankan. Ada yang buat balapan, ada yang pakai knalpot brong yang suaranya lebih galak dari dosen killer. Bahkan ada juga yang nggak bawa surat-surat. Cakep deh. Bahkan 2 remaja kedapatan membawa minuman keras. Biar ada efeknya kali ya. Emang sih, efeknya sekarang jadi dibawa ke kantor polisi deh. Upaya razia balap liar merupakan bagian dari Operasi Patuh Candi 2025. Laporan masyarakat udah numpuk kayak utang akhir bulan. Jalur utama malah dijadikan sirkuit dadakan. Tenang, tenang, tenang. Kali ini bukan pembalap yang angkat piala, tapi motor yang diangkut truk polisi. Buat yang sering balap liar, ingat ya, aspal di jalan itu bukan sirkuit balapan. Kalau jatuh, ya nggak ada safety car. Yang ada cuma polisi atau ambulan. Syukur-syukur selamat. Makanya buat kalian para remaja, patuhi aturan lalu lintas. Karena ancaman dendanya maksimal 3 juta atau kurungan penjara. Lumayan kan? Dari adu gas jadi adu nasib. Au! Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kita baca berita lagi. Baru-baru ini ada survei tentang partai berlogo gajah yang ketar-ketir. Wah. Jadi ceritanya gini, Partai Gajah alias Partai Republik Amerika ketar-ketir gara-gara Elon Musk. Bos platform X ini mungkin kurang puas, padahal sudah bikin mobil bisa nyetir sendiri, bikin roket bisa parkir sendiri. Sekarang dia mau bikin partai politik sendiri. Waduh. Namanya Partai Amerika. Menurut survei dari Echelon Insights, meski Partai Amerika belum punya peluang besar buat menang di pemilu setelah 2026, tapi tetap cukup kuat untuk mencuri suara Partai Republik.
Dalam survei sebelum ada partai baru, Partai Republik unggul tipis atas Demokrat. Tapi setelah adanya opsi pilihan, Partai Amerika, dukungan ke partai berlogo gajah itu langsung turun. Dan Donald Trump tentu saja tidak senang dengan ide Amerika Party Elon Musk. Sebelumnya pada tanggal 4 Juli Elon Musk sempat membuat polling di akun X miliknya. Dan hasilnya banyak dari followernya yang setuju dengan ide dibentuknya Partai Amerika. Total ada 65% yang mengatakan ya dan 35% memilih tidak. Lanjut lagi Tong. Tadi gajah, sekarang kita ke banteng. Kali ini soal banteng merah yang dibantai di kandangnya. Banteng merah alias New York Red Bulls digulung Inter Miami dengan skor 1-5. Sempat unggul duluan nih Red Bulls di menit 15. Inter Miami yang datang jadi tamu malah bangkit dan ngembales 1 gol Red Bulls dengan 5 gol. Gol-gol Inter Miami disumbangkan oleh Jordi Alba, Segovia dengan 2 gol dan juga 2 gol dari Lionel Messi. Nah, menurut Athlon Sport, 2 gol Messi membuat dirinya mengungguli rekor gol non penalti yang sebelumnya disandang oleh Cristiano Ronaldo. Detilnya, Messi saat ini sudah mencatatkan 764 gol non penalti. Unggul 1 gol dari torehan 763 milik CR7. Oke. Masih dari Banteng Merah, kali ini Banteng Merah ngerekrut orang baru. Dia adalah Yuki Kawamura. Point guard asal Jepang tersebut dikontrak Chicago Bulls. Setelah bermain bagus di NBA Las Vegas Summer League musim lalu, Kawamura debut di NBA bareng Memphis Grizzlies. Yuki Kawamura jadi pemain Jepang keempat yang bermain di NBA. Sebelumnya ada Yuta Tabuse, Yuta Watanabe, dan Rui Hachimura. Kawamura keren. Penonton masih semangat? Sehat ya penonton? Iya dong. Apa kabar penonton? Tong, kita ini kan sudah episode 58 ya. Oh enggak, kalau 58 berarti besok 59. Iyalah, lusa 60. Iya, 60. Gimana? Bangga nggak? Ya happy lah kita lah, udah sampai sejauh ini kan. Di Midnight Live ya, dari 2 episode, 4 akhirnya sekarang Senin sampai Jumat. Bangga ya? Bangga. Mertua saya bangga, istri saya bangga, emak bapak saya bangga. Panjang juga ya 60 episode ya? Panjang. Nggak nyangka ya? Ya nggak ada yang menyangka sih. Iya sih, namanya hidup ya. Kering. Minum dulu ah. Ya. Apalagi Tong? Ngomongin Elon Musk tadi, dia kan pertama Ya. dia ngedukung Donald Trump sejak awal kampanye kan, Ya. sampai akhirnya dia diangkat menjadi staf presidenan kan. Akhirnya dia pecah kongsi bikin partai sendiri tuh. Luar biasa Elon memang ya. Musk. Tong, co-host utama kita. Mantap. Lucu nggak lucu yang penting? Aman. Itu tadi Tong ya. Apalagi Tong? Kata-kata hari ini Tong? Kata-kata tadi, janganlah engkau jenuh dengan kesendirian. Karena rame kali ini. Yuk sekalian closing Tong. Thank you semua Omania Midnight Friends sudah nonton Midnight pada malam ini ya Bung. Ya. Dan itulah tadi sajian kami di Midnight Live. Apalagi? Kita ketemu lagi besok di episode 59. 59. Besoknya lagi? 60. Iya, Hari luar Jumat, biasa. 57. Midnight Live keren ya. Jadi penonton terima kasih sudah menyaksikan ya. Thank you. Tepuk tangan buat penonton. Sampai jumpa di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.